Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari. Babul masdari utawi iki iku bab hale tetep ing dalem mertelakeun masdar. Al masdaru utawi masdar huwa iku utawi iki masdar al ismu iku isim al mansubu kang dinasobkeun alladzi yaji'u kang tumeka iki masdar salisan ingkang telu fitasrifil fi'li ing dalem tasrifan fi'il. Nahu doroba yadribu dorban iku saumpamane lafaz doroba yadribu dorban. Babul masdari ari ieu bab teh bade ngajelaskeun masdar. Al masdaru yang dimaksud dengan masdar ay masdar teh huwal ismu nyaeta isim. Al mansubu yang dinasobkan atau nu dinasobkan alladzi yaji'u yang datangnya atau keberadaan masdar itu salisan yaitu ketiga fitasrifil fi'li di dalam tasrifan fi'il. Contohnya doroba yadribu dorban taeta lafaz dorban masdar. Doroba fi'il madi yadribu fi'il mudhari dorban eta masdar perihal. Jadi isim yang dinasobkan yang berada ketiga di dalam tasrifan fi'il. Doroba fil madi yadribu fil mudhari dorban eta masdar. Doroba telah memukul seseorang, yadribu sedang memukul seseorang, dorban pukulan. Nah itu masdar. Wahuwalan utawi iki masdar kismani iku rong duuman. Masdar itu terbagi dua, lafdiun sawiji masdar lafdi. Pertama masdar bangsa lafdi. Wa ma'nawiyatu wa ma'nawiyun lan kapingdo masdar bangsa maknawi. Jadi masdar itu terbagi dua. Pertama masdar lafdi, yang kedua masdar maknawi. Di mana perbedaannya antara masdar lafdi dan masdar maknawi? Fa in wafaqa mangka lamun sepakat lafduhu apa lapade masdar zofi'lihi ing lapad pile masdar. Fahuwa mangka utawi iki masdar lafdiun iku masdar lafdi. Jadi fa'in wafaqa lafduhu jika ada korelasi, ada kesepakatan lafadnya masdar lafdo filihi ing lapad dengan pile masdar bahwa lafdi itu masdar lafdi. Contoh, kotal tuhu kotlan, kotal tuhu wismateni isunhu ing uwong, kotlan kalawan sapatenan. Tak kotlan itu masdar lafdi karena dia kalapad kotlan berasal dari akar kata kotala, ya. Jadi itu kotlan masdar lafdi karena antara fiilnya dengan masdarnya sama, satu akar kata. Kotala yaktulu kotlan tuh. Itu ngaranna masdar lafdi, ada hubungan antara fiil dengan masdarna. Ya.
Jadi kotal tuhu wismukul isun hu ing si wong kotlan kalawan wis mateni. Kotlan kalawan sapatenan. Ya. Yang kedua, wa in wafaqolan lamun sepakat ada hubungan makna fi'lihi apa makna fi'le masdar dunalabdihi orana lapade masdar fahuwa mangka utawi iki masdar maknawiyun iku masdar maknawi. Contoh, jalastu wis duduk isun kuudan kalawan sadodokan tuh. Jalastu dengan kuudan itu secara makna sama-sama duduk. Jalasa dengan kuudan. Cuma persamaannya dari sisi makna, adapun dari sisi lafaz beda, maka disebut masdar maknawi. Jalasa masdarnya kan jalasa yajlisu julusan. Ari ada yaqudu kuudan tuh. Tapi ini jalas tuh dengan kuudan sama-sama maknanya duduk. Cuma secara lafaz berbeda maka disebut masdar maknawi. Wa kumtu wukufan tuh. Kumtu wis ngadeg isun wukufan kalawan menang. Nah, padahal masdarna lapad kumtu itu dari koma yakumu kiaman. Tuh kiaman. Ya, wukupan kiaman dengan wukupan sama. Maknanya tapi lapadnya beda maka disebut masdar bangsa maknawi. Wa ma asbaha zalika wa malan barang asbaha kang nyarupani kima zalika ing mongkono mazkur. Nah, itu masdar ya. Jadi masdar itu berada di posisi ketiga di dalam tasrifan fi'il. Tasrifan itu perubahan. Contoh doroba yadribu dorban. Itu lafaz dorban masdar berada di posisi ketiga dari fi'il. Doroba fi'il madi. Kedua yadribu fi'il mudhari. Dorban itu masdar. Atau misalnya jalasa yajlisu julusan tuh. Qa'ada yaqudu qu'udan. Qoma yakumu qiyaman. Soma yasumu siyaman. Siyaman masdar. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Utawi iki iku bab hale tetep ing dalem mertelaken dzarf zaman. Wa dzarful makani lan dzarf zaman dan dzarf makan. Babu dzarfiz zamani utawi iki bab iki kubabale tetep ing dalam mertelakan dorob zaman wa dorfil makani lan dorob makan. Ad-dorfuz zamani utawi dorob zaman huwa iku utawi iki dorob zaman ismu zamani iku isim zaman al mansubu kang denasabkeun bitakdiri fi kalawan menyimpan makna fi. Jadi dorob zaman itu yaitu isim zaman, kata benda yang menunjukkan pada waktu yang dinasobkan dan menyimpan makna fi. Contoh al-yauma. Dibacanya al-yauma karena dinasobkan. Al-yauma itu kata benda yang menunjukkan pada waktu. Al-yauma ing dalem sewiji dina. Ya, di dalam satu hari. Di dalam satu hari itu al-yauma itu namanya dorob zaman. Al-yauma itu dorob zaman. Jadi kata benda yang menunjukkan pada waktu dan menyimpan makna fi. Ya, itu dorob zaman. Kemudian walailata itu dorob zaman juga. Al-lailata pada malam hari itu. Al-lailata ing dalem bengi kalau bahasa Jawanya. Al-lailata ya, itu dibaca nasab dan menunjukkan pada waktu maka disebut dorob zaman. Wa godwatan tuh. Ya, godwatan sama dorob zaman. Nanti tuh.
Wa bukrotan. Bukrotan itu awalnya pagi, pada awal hari, pagi-pagi. Wa sahron. Sahron pun dorob zaman. Sahron, waktu sahur. Ya. Jadi sahron ing dalam waktu sahur. Waktu sahur itu berkisar dari jam 12, jam 00 sampai sampai subuh. Itu waktu sahron, waktu sahur. Wa ghadan. Sama nanti, ya. Itu wa tamatan, sama. Ya, sepertiga malam. Ya. Wa sobahan, pagi-pagi. Itu dorob zaman. Wa masaan ing dalam sore atau pada waktu sore hari, sama dorob zaman. Wa abadan, selamanya, itu juga dorob zaman. Wa amdan, ya, dorob zaman, sama mananya abadan, selamanya. Wahinan, ya, dorob zaman. Wa ma asbaha zalika, wa ma asbaha lan barang asbah kang nyarupani iki ma zalika ing mongkono madkur. Jadi dorob zaman itu isim zaman atau kata benda yang menunjukkan pada waktu yang dibacanya nasab dan juga menyimpan makna fi. Nah, itu dorob zaman. Wa dzarful makani lan utawi dorob makan huwa iku utawi iki dorob makan, ismul makani iku isi makan, al mansubu kang denasobkeun bitakdiri pi kalawan menyimpan makna pi. Ya. Jadi dorob makan ini kata benda yang menunjukkan pada tempat dibacanya nasab dan menyimpan makna pi. Contoh, amama itu di depan. Amama, nah kata di depan itu menunjukkan pada tempat. Nah itu dorob makan namanya. Wa khalfa, di belakang, itu dorob makan. Wa qadama, di depannya. Wa waro'a, ya di depan juga. Wa fawqa, di atas. Wa tahta, di bawah. Wa inda, di sisi. Wa ma, dan serta. Wa izaan, sama dorob makan, ya. Iza zaidan ay maqabilahu, berhadapan. Wa hadaa termasuk dorob zaman, ya. Hada itu berdekatan. Wa tilqa'a, sama dorob makan. Jalastu tilqa'al ka'bati, ya, aku duduk di dekat Ka'bah. Wa hunan, yaitu dorob makan. Wa sama, panggung menunjukkan tempat, dorob makan. Wa malan barang asbaha kang nyarupani iki ma zalika ing mongkono madkur. Nah, jadi kesimpulannya dorob makan menunjukkan pada kata benda yang menunjukkan pada tempat. Dorob zaman kata benda yang menunjukkan pada waktu. Nah, babul hali utawi iki iku bab hale tetep ing dalam mertelakan hal. Bab ini akan menjelaskan hal. Al halu utawi hal. Wa iku utawi iki hal, al ismu iku isim, al mansubu kang denasabkeun, al mufassiru kang mertelakeun lima kadue barang, in bahama kang samar iki ma mina hayati saking tingkah. Jadi hal itu adalah isim yang dinasobkan, yang menjelaskan pada sesuatu yang tidak jelas, yang samar, sesuatu perilaku yang tidak jelas. Jadi hal itu adalah isim yang dinasobkan, yang menjelaskan perilaku yang tidak jelas. Contoh, Ja'a Zaidun, Ja'a wisteka Zaidun, sapa Zaid. Ja'a geus datang, Ja'a sudah tiba Zaidun, sapa Zaid. Itu kan belum jelas datang Zaid telah tiba.
tibanya Zaid naik lempang atau naik kendaraan apa ente, maka dijelaskan rokiban hale nunggang. Nah maksudnya itu si rokiban itu jadi hal, dia menjadi hal itu artinya di mana si Zaid itu dijelaskan kedatangan Zaid itu rokiban, naik kendaraan, itu ya, itu ya. Jadi ya menjelaskan tuh, Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Itu kan datangnya Zaid belum detil, belum jelas. Pakai apa datangnya? Rokiban hale nunggang. Nah itu rokiban menjadi masdar gitu. Rokiban itu menjadi masdar. Selanjutnya ya, selanjutnya warokibtul farsa musarojan warokibtul farsa musarojan lan lapad rokibtul farsa musarojan. Rokibtu wis nunggang isun al parsa ing jaran musarojan haleden kakapani. Rokibtu saya menunggang al parsa kuda, saya menunggangi kuda. Kuda yang model apa itu kan belum jelas, maka dijelaskan sama hal musarojan kang den kakapani anu diikat ya bahwa kepalanya. Walakitu lanemui walakitu abdallahi rokiban. Tuh, termasuk lapad lakitu abdallahi rokiban. Lakitu wis nemu isun abdallahi ing Abdullah. Jadi aku menemukan Abdullah. Nah menemukan Abdullah itu dalam kondisi apa? Maka dijelaskan rokiban hale nunggang. Tarokiban itu menjadi hal atau menjelaskan sesuatu perilaku yang samar. Wamalan barang asbaha kang nyarupane iki ma dalika ing mongkono madkur. Wala yakunulan ora ana al halu apa hal itu tidak akan pernah ada ila nakiratan angin iku isim nakiro. Jadi hal itu harus isim nakiro. Wala yakunulan ora ana iki hal ila ba'da tamamil kalami angin ing dalem sausane sampurnaning kalam. Seperti tadi rokibtul farsa, aku telah menunggang kuda. Itu kan sudah jelas kalimatnya, sudah sempurna. Cuma belum dijelaskan musarojaan ini, tingkahnya, aku yang menunggang kuda itu. Nah itu musarojan tuh, masdar. Wala yakunulan ora ana sahibuha apa sahibe masdar ila ma'rifatan angin iku isi ma'rifat. Ya pemilik hal itu adalah isi marifat. Seibu apa seibu hal gitu ya, seibu hal. Jadi itu hal. Nah ada kesamaan hal dengan tamyiz. Kita makanya bahas tamyiz. Babu tamyizi utawi kiku bab hal tetap ing dalam martelakan tamyiz. Atamyizu utawi tamyiz huwa iku utawi iki tamyiz. Al ismu iku isim al mansubu kang dinasobkeun. Al mufassiru kang mertelakeun lima kadue barang indahama kang samar iki ma minajawati saking pirang-pirang zat. Jadi tamyiz dan hal itu ada sedikit perbedaan.
Ada kesamaan tapi ada perbedaan. Jika hal menjelaskan sesuatu perilaku yang samar, sementara tamyiz yaitu menjelaskan zat yang samar. Jadi zat yang samar itu dijelaskan sama tamyiz. Contoh, tasabbaba Zaidun arqon, wis gublak Zaidun sapa Zaid arqon keringate tuh. Atau lamun dina Quran mah inni ra'aitu satune isun ra'aitu wis ningali isun ahada asyara ing 11. Nah anu ditempo 11 teh kaukaban bintang tuh. Jadi kaukaban itu merupakan tamyiz, menjelaskan dari zat yang sama. Watafaqa'a bakrun syahman tuh. Syahman itu jadi tamyiz. Wa toba lan wiswangi Muhammadun sapa nabi sapa Muhammad nafsan di awake. Nah nafsan itu adalah tamyiz, menjelaskan. Jadi yang wangi itu apa? Zat yang wangi, oh nafsan, awaknya, badannya. Wa istara itu isrina gulaman. Istara itu istuku isun isrina ing 12 gulaman bocah. Aku telah membeli 20 apa gulaman bocah. Nah itu gulaman menjadi tamyiz, menjelaskan dari zat yang samar. Wa malaktu lan wis ngamilik isun tisina ing 90 najatan ing najatan wedus kacang. Nah wedus kacang itu najatan itu merupakan masdar, menjelaskan dari zat yang samar. Wa Zaidun akramu minka aban wa Zaidun utawi Zaid akramu iku lawih mulia minka saking sira aban bapane. Wa ajmalu minka wajan wa ajmalu utawi lawih ayu minka saking sira wajan darahine. Wala yakunu lan ora ana iki tamyiz ila nakiratan angin isim nakirah. Wala yakunu lan ora ana iki tamyiz ila ba'da tamamil kalami angin ing dalam sausane sampurnaning kalam. Jadi untuk membedakan antara hal dan tamyiz adalah pada penjelasannya. Jika hal menjelaskan sesuatu perilaku yang samar, yang tidak jelas, sementara tamyiz menjelaskan sesuatu zat yang samar. Ya. Jadi hal menjelaskan sesuatu perilaku yang samar, sementara tamyiz menjelaskan sesuatu yang samar. Babul istisna'i wallahu a'lam bissawab.